Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Shalom, saudara mungkin masih ingat debat pendeta Ezra Soru dan Kainama kemarin ya, di mana pada waktu sesi pertanyaan ada seorang mualaf bernama Edi Praditno yang memberikan pertanyaan bodoh kepada pendeta Ezra Soru, karena mualaf ini nggak bisa membedakan antara Maria Magdalena dengan Maria Ibu Yesus. Nah ternyata di lain kesempatan pendeta Ezra Soru sempat menyinggung tentang mualaf bernama Edi Prayitno ini di dalam khotbahnya. Jadi pendeta Ezra Soru mengatakan seperti ini. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan Ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan Ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Mantan pendeta. Ternyata statement pendeta Ezra Soru ini menjadi viral dan membuat banyak mualaf bahkan pihak muslim kepanasan dan gak terima dikatakan seperti itu. Dan itu semua terlihat dengan adanya beberapa channel-channel muslim yang membahas mengenai statementnya pendeta Ezra Soru ini. Yang pertama ada channelnya Tasik Ngaji ya, judulnya dituliskan viral dalam gereja pendeta Ezra Soru hina para mualaf. Mari kita dengarkan dulu seperti apa argumentasinya. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Dengan nada tinggi dan merendahkan, pendeta ini mengatakan, coba lihat mualaf, tidak ada yang pintar, kan mereka bodoh semua. Artinya, pendeta ini mengatakan semua mualaf itu tidak pintar dan semua mualaf itu bodoh. Pertanyaannya adalah, sepintar apa diri Anda wahai Pak Pendeta sehingga mengatakan para mualaf itu bodoh, tidak ada yang pintar? Atau justru sebaliknya, karena keawaman dan ketidaktahuan Anda sehingga Anda menilai para mualaf itu, seluruh mualaf itu bodoh, padahal yang justru masuk Islam yang menjadi mualaf itu adalah orang-orang yang ilmunya justru melebihi daripada Anda. Menarik ketika Pak Pendeta ini mengatakan seluruh mualaf itu bodoh, tidak ada yang pintar. Oke, jadi inti dari videonya Tasik Ngaji ini, dia nggak terima pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa mualaf itu bodoh semua. Dan untuk mengcounter hal ini, Tasik Ngaji menampilkan bahwa ada seorang profesor Harvard bernama Henry Clason yang kemudian menjadi seorang mualaf. Sepertinya Tasik Ngaji ini gagal ya memahami konteks mengapa pendeta Ezra Soru dia mengatakan mualaf itu bodoh semua. Yang pertama, konteks pendeta Ezra Soru mengatakan mualaf bodoh semua adalah berhubungan dalam memahami Alkitab. Contohnya ya seperti Edi Prayitno yang gagal memahami siapa itu Maria Magdalena. Padahal anak sekolah minggu pun tahu bahwa Maria Magdalena bukan ibu Yesus. Anak sekolah minggu loh. Masa Edi Prayitno kalah sama anak sekolah minggu? Halo Ibrani. Kita. Nah, Beca mau tanya, Ibu Yesus namanya siapa? Maria. Maria. Ini kalau Maria Magdalena itu Ibu Yesus atau bukan? Bukan. Berarti Om Edi itu bodoh. Bodoh. Kalau Ibrani pintar. Lalu yang kedua, walaupun Tasik Ngaji menampilkan ada mualaf bernama Henry Clason yang katanya seorang profesor, itu juga nggak menjawab permasalahan sebenarnya. Karena kembali lagi, sekalipun dia dikatakan seorang profesor di bidang medis, tapi belum tentu dia memahami isi daripada Bible itu sendiri. Lagi pula, ketika saya mencari informasi tentang Henry Clason ini, informasinya itu ternyata sangat jarang muncul di Google, dan kebanyakan yang meliput berita tentang mualaf Henry Clason ini itu hanya akun-akun Islam di aplikasi Twitter yang sekarang bernama aplikasi X ya.
Bahkan datanya aja nggak ada di Wikipedia. Padahal katanya seorang yang cerdas, seorang profesor, masa kalah sama Elia Miron yang datanya aja ada loh di Wikipedia. Jadi ya jangan terlalu bangga lah dengan mualaf-mualaf seperti ini. Karena nggak menutup kemungkinan biasanya mualaf seperti ini itu pindah agama hanya karena ada motivasi lain. Ya bisa aja karena motivasi ingin menikah lagi mungkin, atau bahkan motivasi-motivasi lainnya. Nah ternyata selain daripada channelnya Tasik Ngaji, masih ada lagi nih channel Islam yang kepanasan, yaitu channel Bintang Mualaf ya. Dalam kontennya, Bintang Mualaf menuliskan judul Esra Soru menuduh semua mualaf bodoh, Yusuf Hamka angkat bicara. Langsung kita lihat videonya. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta. Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan. Dan ya jemaatnya botol. Jemaatnya itu go blok. Mau ikut aja apa kata pendetanya, menganggap bahwa apa yang disampaikan pendeta itu adalah merupakan perintah Tuhan. Makanya jadi cerdas. Saya berasa bahwa saya ditunjukkan, ditolong sadakoh dari teman-teman muslim, baik keselamatan nyawa saya dari teman-teman muslim. Makanya begitu saya menjadi muslim, saya pun juga kaget. Ini jalan hidup saya kok aneh. Tetapi kemudian, ya alhamdulillah, setelah saya menjadi muslim, jujur saya ngomong dulu saya bukan siapa-siapa. Dan waktu saya mau masuk Islam, teman-teman saya, komunitas saya yang bukan muslim, mereka bilang, kamu nggak salah masuk agama Islam. Agama Islam tuh agamanya orang miskin, katanya. Terus saya masih bercanda, saya bilang, ntar satu hari kalau malaikat jabah saya jadi orang kaya, nyesel lo, mendingan ikut saya masuk Islam, sambil bercanda teman-teman. Alhamdulillah Pak Jaya, saya juga kagak tahu dari anak jalanan, gelandangan sampai hari ini saya bisa jadi sedikit mempunyai rezeki, jadi anak kampung rezeki kota, itu semua pasti saya percaya gerak Allah, dan saya bisa jadi hari ini. Nah makanya punya usaha sedikit, saya cuma punya niat, saya akan mengharumkan nama Islam. Poin daripada videonya Bintang Mualaf ini, yang pertama sepertinya dia nggak terima dengan perkataan pendeta Esra Soru ya. Sehingga sampai berkata kotor, bilang pendeta Esra Soru itu setan dan sebagainya lah. Lalu yang kedua, dia juga menampilkan videonya Yusuf Hamka. Padahal video Yusuf Hamka yang ditampilkan ini bukan dalam menanggapi statementnya pendeta Esra Soru sebenarnya. Tapi sengaja mereka tampilkan seolah-olah sedang menanggapi pendeta Esra Soru. Lagi pula, Yusuf Hamka itu siapa sih? Ya sekalipun mungkin dia kaya dan memiliki bisnis jalan tol, tapi dia bukan parameter orang Kristen dalam hal kecerdasan, apalagi berkaitan dengan pemahamannya tentang Alkitab. Saya yakin walaupun sekarang Yusuf Hamka ini sudah mualaf, belum tentu dia memahami ajarannya yang terdahulu, agamanya yang terdahulu secara benar. Ya kembali lagi, bisa aja ada motivasi-motivasi lain kenapa dia memilih menjadi seorang mualaf. Apalagi dia ini kan seorang pengusaha ya, bisnismen lah istilahnya ya, dan dia tinggal di daerah mayoritas Islam. Ya tahulah ya, pengusaha ini harus bisa jalin relasi yang baik lah dengan semua kalangan, apalagi kita ini adalah mayoritas Islam. Siapa tahu kan dia menjadi mualaf supaya makin banyak relasinya dan bisnisnya tambah lancar, kan kita nggak tahu. Jadi intinya mau usaha apapun kalian lakukan untuk mengcounter pernyataan dari pendeta Esra Soru, itu akan sia-sia aja sebenarnya, karena memang pada dasarnya tidak ada mualaf yang pintar dalam memahami kebenaran Alkitab. Semuanya yang memang bodoh. Makanya karena kebodohan mereka dalam memahami Alkitab lah akhirnya membuat mereka tersesat dan kemudian memilih untuk pindah agama. Simpel kan? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.